Hai guys, sekarang kita ada di kebun KWR ya. KWR itu singkatan dari kebun Wak Reza. Jadi kebun ini konon katanya ada beberapa tanaman induk durian. Salah satunya durian hepe. Ada durian petruk, durian matahari, tapi nanti mungkin yang akan kita bahas durian hepe. Ya, hepe itu durian yang bijinya kecil tapi daunnya tebal gitu ya. Nah, ini di kebun Wak Reza ini luasnya sekitar 1 hektar. Koleksinya yang paling utama adalah manggis dan durian. Di sini banyak pohon indukan durian dan pohon indukan manggis. Untuk lebih jelasnya ya, dan saya juga nggak tahu soalnya detailnya, yuk kita tanya ke Mbak Riris ya, yang tadi ketemu di KWR. Dan dulu kita tanya-tanya di sana. Yuk, oke. Nah guys, ini kita sekarang ketemu, selain Mbak Riris ternyata ada Mbak Wiwi nih. Ya, lagi santai-santai nih. Lagi ngeteh-ngeteh nih. Ngeteh yang tadi bukan ya? Lagi. Nih guys ya, ini apa namanya ya? Kalau di bangunan tua kan kuncen. Ini kuncennya kebun guys, jadi di KWR-nya. Jadi tetap dengan kebunnya Pak Reza ya, Reza Tirtawinata. Kita mau coba explore nih tempat ini seperti apa. Kita tanya-tanya nih koleksinya apa aja di KWR ya, kebun Wak Reza. Bersama Mbak Wiwi dan Mbak Riris ya. Nanti mungkin jawabannya ganti-gantian. Oke guys. Nah, ceritanya ke Mbak Riris dulu deh. Ya. Mbak, gimana cerita apa berdirinya kebun ini, Mbak? Wah, kalau berdirinya kebun ini itu Pak Reza ya. Jadi kan ini memang kebun pribadi milik Pak Reza tadinya yang di sini. Hai Sobat Ontrok Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama channel Ontrok Bogor. Nggak ke Bogor kalau belum nonton Ontrok Bogor. Baik, Mbak Riris, boleh cerita tentang kebun ini nggak? Gimana asal-usulnya seperti apa? Oh iya. Ini sebenarnya kan kebun dibangun oleh Pak Reza pada waktu tahun 80-an, Pak. Beliau kan waktu itu sebagai benar Pak, sebagai peneliti Pak, beliau. Peneliti di Kementerian Pertanian, dan beliau khususnya meneliti buah-buahan. Nah, beliau termasuk tim eksplorasi untuk mencari buah-buahan unggul nasional pada waktu itu. Jadi, beliau membuka kebun ini, ditanamilah dengan tanaman buah-buahan unggul hasil eksplorasi dan hasil penelitian. Dan sebenarnya awalnya mulainya tanaman durian. Awalnya ya? Ya. Jadi kebun ini sebenarnya adalah kebun tanaman induk durian-durian unggul, terutama yang tahun 80-an. Jadi era masa lalu, tapi masih unggul gitu. Contohnya seperti durian petruk, terkenal kan itu dari Jepara. Pohon induknya ada di sini, yang paling tua sekarang ada di sebelah sana. Itu yang paling besar itu yang durian, ya, yang bercabang itu. Itu durian petruk asli Jepara. Sekarang bahkan induk yang di Jeparanya udah mati. Jadi ini adalah pohon induk petruk yang paling tua sekarang. Ada di Bogor, di kebun ini. Kemudian durian matahari juga waktu itu ditemukan oleh tim Pak Reza dari Bogor dulu, Cimahpar. Kemudian durian hepe yang terkenal dari Jonggol. Durian hepe itu kan katanya durian yang paling disukai sama dulu Bapak Soekarno, karena dia tidak ada biji, jadi istilahnya disebut hepe itu karena bijinya kempes. Ya, jadi orang Sunda bilangnya hepe. Ini pohon induknya nih yang paling tua nih. Ini yang disebut durian Soekarno. Durian hepe. Boleh disebut durian Soekarno? Beda lagi. Ada durian Soekarno, beda lagi. Yang ini durian hepe. Aslinya dari daerah Jonggol sana.
Jadi dia emang enak sekali Pak. Dagingnya lembut. Kemudian ada aroma ada alkoholnya lumayan tinggi. Tuh Mbak Wiwi suka banget nih sama Hepe nih. Tahun lalu panen bagus ya Mbak ya. Iya, tahun lalu panen bagus ini. Tahun ini bisa panen lagi ya. Kapan tuh? Bulan apa? Januari Februari rata-rata ya. Di sini panennya Dijual atau enggak? untuk relasi aja Pak Reza. Nah ini Catat ya. iya ini udah 40 tahunan nih karena 80-an dulu. KB nanti hari bulan Januari atau Februari kesini kan? Ya betul. Januari Februari coba kontak-kontak Pak Reza. Kebagian. Mudah-mudahan kebagian. Durian Hepe. Iya, ada banyak lagi jenis-jenis induk, ada montong zaman dulu ya, kemudian kalinyamat. Jadi semua koleksi pohon induk aslinya ada di sini. Yang ini kemudian yang diperbanyak dan dikembangkan bibitnya ke seluruh Indonesia. Gitu. Di antara durian juga akhirnya tahun 2000-an mulai ditanami manggis-manggis, Pak. Manggis ya. Karena katanya durian itu raja buah, manggis itu ratu buah. Jadi disandingkan raja sama ratu nih. Dokternya Pak Reza pun dari manggis ya? Iya, Pak Reza sarjana S2-nya durian, penelitiannya. Kalau S3-nya doktornya manggis. Manggis ya. Jadi kalau kita lihat manggis nih Pak, yang ini beda dengan yang di sebelahnya. Yang ini dia dari biji. Tapi dulu ditanam batang bawahnya kakinya lebih dari satu. Jadi dia cepat besar. Nah, sementara yang di sebelah kiri itu sambungan. Jadi dia pendek, nggak mau besar. Oh, tapi berbuah. Tapi cepat berbuah. Oh iya. Itu lagi berbuah tuh. Jadi pendek-pendek berbuah gitu. Kalau manggis ada berapa jenis? Nggak seperti durian banyak gitu. Enggak, kalau manggis di sini sebagian besar manggis raya Bogor. Jadi ini memang kalau manggis itu memang tidak begitu tampak terlihat perbedaannya. Di sisi buahnya nggak ada varietasnya gitu ya. Jadi tidak terlalu berbeda. Ada beberapa varietas tapi hasilnya tidak terlalu tampak bedanya. Ya. Dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain seperti durian, mangga, itu kan beda ya. Nanti kita mau lihat di sebelah sana kebun manggis. Kalau ini kebun pohon induk, kalau di sebelah lagi itu kebun produksi manggis. Nanti di sebelahnya lagi itu ada kebun pembibitan khusus durian. Nanti kita lihat. Kalau ayo. Ini yang ini apa nih? Oh ini yang di plastik, ditutupin plastik ini bibit vanili. Vanili. Oh, ya, vanili. jadi kita juga memperbanyak bibit vanili. Sesuai order aja Pak. Ada. Jika ada permintaan. Ayo kita lihat ke kebun sebelah. Yuk. Ini tadi tempatnya kalau kita jalan-jalan, terus pelatihan lokasinya di sini. Nanti finishing di sini, kumpul di sini, gatheringnya di sini. Yang disebut paket tadi itu ya? Paket ya. Nah ini masuk kebun nih Pak, asli Pak. Jadi becek. Benar-benar hutan manggis. Kalau Januari Februari pas panen raya manggis seperti ini, wah makan manggis puasnya deh. Iya. Wow. Sampai blenger. Nah ini manggis, hutan manggis. Nah ini durian nih, durian kalinyamat. Kalinyamat. Ya. Lagi ukurannya segini ya, Februari lah panen ini. Tapi
memang bisa lebih besar, akan besar. Iya, akan lebih besar. Itu baru ukuran segitu, masih 3 bulan lagi. Buahnya kuning, Iya, kuning. emas gitu, bukan? Kuning, terus creamy gitu deh. Legit, bulan. Itu ininya manggisnya tuh, sebelahnya gitu manggisnya bersamaan nanti panen. Jadi panen durian, terus manggis. Jadi makan durian baru makan manggis, Pak. Karena manggis menetralkan durian. Oh gitu. Ya, supaya kita tidak mabok, supaya Ilmu tidak lagi mabok nih. makan durian, Ilmu lagi nih. kita makan manggis setelah makan durian. Ayo kita lewat. Balik ya. Jangan dibalik. Nah, ini pembibitan juga masuk, bibit lengkeng, belimbing. Ini dapur kotor, Pak. Kalau tadi di TWR dapur bersih. Oh ini untuk unsur hara itu ya. Ya, ini media tanamnya. Media tanamnya. Iya. Media tanam campurnya di sini. Ini ada jenis baru nih, Pak. Sawo Australia. Apa? Kau? Sawo Australia. Sawo. Iya. Namanya Abiu. Abiu. Kalau matang warnanya kuning kayak lemon. Pernah dengar namanya? Iya, Abiu. Nah, ini kebun pembibitan khusus durian. Khusus durian. Ah, yang udah besar-besar. Ini yang kaki 3 nih, Pak. Duriannya disambung jadi kakinya 3. Jadi sebenarnya cara ngebibitkan itu pertama kita nanam biji dulu, Biji dulu. sembarang. Sebenarnya yang baik bijinya juga harusnya terpilih, harus yang perakarannya baik, ya kan, tanamannya tumbuh cepet gitu. Tapi biasanya sekarang masih sembarang petani-petani, Sembarang, iya. Pokoknya asal ada untuk Batang bawah, batang ya. bawahnya. Setelah itu Sambung baru di atasnya, disambung. ya. Nah, disambungnya tuh pakai entresnya itu. Entres, misalnya matahari, jadi ngambil dari pohon induk, baru disambung di sini. Sebesar apa segini atau sepanjang? Enggak, kalau durian paling cukup pendek aja kok, paling sekitar 5 cm. Yang penting udah ada tunasnya. Bisa disambung pucuk, bisa diokulasi juga. Okulasi cukup dengan 1 mata aja. Oke. Terus yang membedakan ini ada 2-3 batang di Nah, bawah. baru kalau udah jadi, kita bikin lagi sambung dengan kakinya kiri kanan, ditambah lagi dengan batang bawah lagi disambung. Jadi Dengan maksud sembarang juga ya. ya, dengan sembarang. Jadi maksudnya itu kalau dimanggis untuk mempercepat pertumbuhan, karena kan 3 dapur, 3 yang cari makan, jadi nanti tumbuhnya hanya di 1 pohon, biar lebih cepat pertumbuhannya. Tapi kalau untuk durian itu juga bisa membantu pada saat salah satu akar, salah satu batang atau kaki ada yang rusak kena penyakit, yang lain masih bisa menggantikan. Dari segi harga ya, kalau yang batang 3 ini lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Kan 3 pohon jadi 1. Berapa Mbak Wiwi? Berapaan? Batangnya 3 ini Iya, kita dari 150.000 sampai 750 tergantung. Tingginya. tingginya ya. Ini kan segini udah semeter ya, setahun Iya. kali ya? Ini udah lebih setahun. Belum setahun. Nah ini kalau yang sebesar ini 250. Tapi sudah strukturnya yang struktur tight ya, artinya udah benar-benar Betul. Asli. Varietasnya asli. Iya. Kalau musangking, Musangking, ya. kalau matahari gitu. saya di Sulawesi saya punya kebun durian musangking 1 hektar. Wow. Sebutnya musangking tapi nggak tahu Keluarnya. membedakannya apa ya Oh, biasanya sih kita dari daun. dari daunnya. Dari daun.
Kalau orang awam memang susah. Daun, iya daun dan Makanya kalau percabangan. nanam pertama tuh memang benar-benar Susah. harus ada keaslian varietasnya. Karena kalau sampai salah kan kita rugi waktu ya Pak. Iya. Oh gitu ya. Udah tunggu 5 tahun atau Iya. keluarnya Banyak yang terjadi seperti itu. gitu ya. Iya. Nggak bisa komplain ya. Nggak bisa. Udah waktunya udah lewat dari 5 tahun. Terpaksanya nanti harus diganti, di top working, ditebang, sambung lagi. Iya, jadi solusinya gitu Pak, kalau kita salah nanam, jangan dibuang bibitnya atau ditebang, tapi kita stop working, jadi kita pangkas atasnya, kemudian tubuh tuna kita sambung yang jenis sesuai dengan keinginan kita yang Oh asli. jadi boleh gitu ya. Masih boleh. Tapi rugi waktu 3 tahun. Iya. 3 tahun ya. Harusnya udah panen, terpaksa mulai lagi dari awal. Ini kurang lebih kita kalau di ujung-ujung yang mungkin kita setengah hektaran lebih untuk pembibitan. Pembibitan ya, artinya memang ini stok untuk dijual berarti Iya. ya. Iya, khusus durian tapi. Terus dilihat. Udah di kemana aja nih dilempar? Wah, udah ke seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua juga, Kalimantan, Sulawesi. Yang paling banyak di mana kebun? Kalimantan ada juga banyak, Banyak ya. terus di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ada, di Batam juga ada. Berapa hektar? Medan yang terakhir kemarin ya. Terakhir Medan insya Allah mungkin 200 hektar. Hektar. Insya Allah Daerah mana? ada di Sedang. Oh dari Sedang. Oh ya bagus itu. Iya. Bagus. Tahap sih kita. 200 hektar ya. Iya. Apa jenisnya? Macam-macam, tetapi utamanya OC atau durian hitam, terus Nusantara, Tanyo, Oh terus termasuk lokal yang udah zaman dahulu tapi rasanya enak si dodol juga Oh, iya, kita iya. kembangkan lagi. yang ini yang apa? Yang terkenal itu durian yang di Galingga. Oh di Oh iya, itu di Galingga tuh top enak tuh. ya. Ya insya Allah sih nanti kalau udah nggak ada halangan, udah perjalanan ke sana, kita rencananya sih mau eksplorasi durian ke sana. Mantap. Udah dapat undangan dari Udah. sana. Oh iya. Kita bilang tunggu dulu deh. Masih pandemi. Tunggu pandeminya agak reda dulu, nanti baru kita bisa ke sana eksplorasi. Yang dibawa untuk kebun ya biasanya yang umur segini atau yang di bawah ini? Bisa rata-rata sih Rata-rata semeter ya. Semeter ya? Ya, kita memang Yang siap tanam kita rekomendasikan semeter. Oh, I see. Ya. Oh, gitu. kecuali untuk pengiriman jauh yang misalnya pengangkutan pakai truk atau apa ya mungkin paling tinggi 50-60. Nanti di sana dipelihara dulu sampai tinggi baru ditanam. Itu termasuk servisnya atau enggak? Enggak. Jadi Kita jual sampai bibit. pengiriman ya. Kalau yang tadi ada apa namanya konsultasi, Konsultasi. dulu itu beda Oh, lagi. beda lagi ya. Beda lagi. Mungkin termasuk yang tadi ya, yang karantina segala macam. Biasanya kalau yang konsultasi dulu, baru nanti mereka kalau butuh bibit dari kami ya sekalian gitu. Paket komplit istilahnya pada Kayak komplit ya. Bisa sampai pemeliharaan 1 tahun, bisa lepas perkunjungan gitu. Kalau pemeliharaan 1 tahun kan berarti nanam orang di sana ya. Ada yang kita begitu. Iya. Iya. Kan dia harus yang tiap hari nyiamin Iya. segala macam gitu kan. Mm. Jadi dihitung paketnya seperti itu ya, nanti tinggal. Biasanya 1 orang untuk supervisor aja sih, tenaganya dari mereka. Oh, I see. Oh, Iya. gitu. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Kalau jarak tanam masih sama, 10 kali 10 atau berapa? Masih. Masih sama ya? masih. Durian 10 kali 10 minimal. Hmm. Bagus lagi 12 sebenarnya. Jadi kalau punya lahan 10 kali 10 cuma dapat 1. 100 meter 1 aja durennya. Tapi kan sekarang ini apa kreatif Pak Denny. 10 kali 10 baru 4 tahun berbuah, tapi kan selanya kita bisa manfaatkan. Ini lagi Iya. tanaman Tanam sela lagi ya. jambu biji kristal, apa alpukat. Oh, bisa ya. Bisa. Nah, setelah ditanam di istilahnya di kebun ya. Dipupuknya setelah itu atau Oh, untuk durian. durian? Durian sebaiknya memang
Kalau untuk pupuk dasar seperti kompos nggak apa-apa, tapi kalau pupuk kandang sebaiknya dihindari. Jadi nanti setelah penanaman baru nanti ditambahkan gitu. Setelah umur berapa bulan? Biasanya kalau kita lihat musim ya, pada saat musim kemarau sih sebaiknya jangan dulu. Nanti musim perpindahan musim itu baru kita pupuk. Pupuk kandang itu diberikannya pas perpindahan musim, awal musim hujan atau akhir musim hujan biasanya gitu. Oh gitu. Ya. Akhir musim hujan. Jadi biasanya 2 kali setahun. 2 kali setahun. Ya? Ukurannya 1 karung gitu. 1 karung per pohon biasanya. Kalau pohonnya udah besar baru kita harus lebih banyak sesuai umur nanti. Ngikutin ini nggak tajuk yang harus putar sesuai? Oh ya, untuk pemberian pupuknya harus disesuaikan dengan lingkar terluar daun ya. Jadi melingkar sampai ukuran di yang daun paling luar. Itu ya, tetap ya masih. Iya, gitu ya. karena akarnya juga kan udah sampai ke sana. Iya. Gitu. Iya. Iya. Kalau masalah hama, Kalau hama, durian lebih tahan nggak atau sama aja sama? kalau hama durian lebih ke penyakit. Jadi dia tidak tahan penyakit yang istilahnya kanker batang atau namanya Phytophthora gitu. Jadi dia dari jamur sebenarnya. Jamur yang menyerang mulai dari akar sampai ke batang. Itu. Kemudian yang kedua tadi penggerek juga, penggerek batang yang bisa ngabisin itu durian, kayunya durian. Kayunya ya. Jadi kalau keropos sudah dalamnya kayu, batangnya durian udah keropos ya langsung mati duriannya. Jadi 2 itu hama utama sebenarnya untuk durian. Kalau di pasar kan saya beli suka ada tuh tiba-tiba ada yang hitam Ada lah. penggereknya, Itu tuh penggerek buah. Kapan dia masuknya pada saat atau memang Waktu kecil, dari batang gitu? waktu durian beda. Beda ya? Penggerek biji namanya atau penggerek buah itu masuknya saat buah kecil. Saat buah kecil. Iya, makanya tapi kan nggak mungkin kalau di Thailand sih buahnya dibungkus ya. Iya. Duriannya dibungkus. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada yang bungkus durian ya, karena juga pohonnya tinggi-tinggi. Jadi kalau memang pekebun yang sudah sekarang modern ya harus disemprot pada saat selesai dia muncul jadi buah, itu harus rajin penyemprotan sehingga kalau ada ulat atau telur di buahnya itu bisa mati sebelum dia masuk ke buah. Oh gitu ya. Iya. Nah ini terakhir nih mau tanya nih, saya pernah dapat informasi kalau durian ya, kalau mau lihat isinya banyak atau buahnya besar-besar dari batang itu ya ujungnya, benar nggak sih? Ujung batang maksudnya? Kan pas durian dipotong nih, dijual, kan ada tangkainya segede gini ya. Oh, tangkai buah. Tangkai buah. Nah itu benar nggak sih kalau tangkainya gede, berarti tuh pasti isinya gede-gede? Enggak juga. Enggak juga ya? Sebenarnya logikanya kalau tangkai buahnya besar, makanan yang masuk ke si buahnya pasti akan lebih banyak. Jadi kemungkinan dagingnya bisa tebal satu, atau kalau memang ponggenya banyak ya berarti buahnya isinya banyak gitu. Itu jadi saluran makanannya lebih banyak ke buahnya. Logikanya di situ ya. Logikanya di situ. Jadi makanannya nutrisinya lebih banyak ke buahnya. Gitu. Kalau buahnya itu kering atau lembek benyek itu mungkin dari durinya bisa kelihatan. Kalau durinya besar-besar itu biasanya dagingnya lebih kering dibandingkan yang durinya rapat-rapat kecil-kecil ya. Karena kalau kalau durinya rapat-rapat kan lembab. Iya, iya. Jadi dalamnya juga lebih lembab. Lebih basah. Kalau yang durian ini ya harumnya ada tapi nggak manis, dingin. Itu apa? Keburu dipetik atau keburu kena hujan? Nah itu tergantung tukang jualannya nih. Kadang-kadang disemprot ya kulitnya jadi harum ya. Bisa jadi dia belum mateng udah dipanen gitu. Berapa kali beli durian gagal. Jadi harus ngajak kita Pak Denny. Oh gitu. Harus bisa pilih yang beneran mateng nih. Jangan beli yang mentah. Nah
guys, mungkin seperti inilah informasi tentang kebun durian yang di kebunnya Wak Reza ya, KWR. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya. Tapi sebelum ditutup mungkin saya minta keyword dari Mbak Wiwi seperti apa, Mbak? Ya, tentang tentu sesuai dengan bidangnya. Yeah. Bertanilah sampai akhir hayat untuk alam kita. Terus kalau beli sayuran jangan ditawar. Kalau beli sayuran jangan ditawar ya. Sip, mantap. karena capek nanamnya. Kalau Mbak Riz apa keywordnya? Kalau saya, karena kita memang dari dulu visinya pengen mengembangkan buah Indonesia, jadi ayo kita mulailah menanam tanaman buah, mulai dari rumah. Jadi semua kalau bisa tiap rumah punya tanaman buah. Jadi Indonesia nanti benar-benar buahnya akan banyak dan bagus gitu. Apalagi yang punya tanah kosong terbengkalai, ayo kita tanam dengan tanaman buah-buahan. Mantap. Mantap nih guys. Jadi mudah-mudahan ini bahwa Indonesia tuh luas, tanahnya luas banget ya. Jadi dan kita relatif subur ya. Di mana-mana orang relatif bisa nanam buah dan musimnya pun mendukung. Nggak seperti di luar ya. Kalau di luar kan 4 musim, jadi baru nanam sebentar harus tutupin apa segala macam gitu, agak ribet gitu. Kalau kita anytime bisa nanam buah dan bisa nanam misalnya tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya. Gitu ya. Kembali lagi saya ingatkan bagi yang mau berkebun atau membuka kebun atau mau beli bibit ya, ini tempatnya nih. Jadi bibitnya betul-betul dijamin 100% asli. Kalau asli gitu ya. Jadi aslinya kayak gini jempol ya. Jadi bisa durian hete, matahari, petruk, tadi apa tuh? Petruk, musangke, sama apa tadi? Yang kali nyamat, dodol, iya. Langka banget ya itu kali nyamak ya. Itu pokoknya macam-macam dan itu enak-enak semua guys. Jadi itulah pusatnya di sini di KWR di daerah Cijeruk ya. Jadi mungkin nanti kita share lokasinya. Kalian bisa lihat di deskripsinya seperti apa dan kalau memang berminat nanti bisa hubungin nomor telepon atau gimana? WA atau nomor telepon? Ya, WA. WA saja ya. Oke. Ditunggu ya pesanan dari teman-teman semua ya guys. Dan sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada penonton channel Ontor Bogor ya, selalu setia nonton sini. Dan jangan lupa kasih tahu teman-temannya ya supaya nge-subscribe channel ini biar berkembang. Karena tujuan kita betul-betul ingin mengangkat ya UMKM yang ada di Bogor ya. Bagaimana mereka jadi maju semua dan kita bisa menjadi tuan rumah di tanah sendiri khususnya untuk tanaman buah. Ya segitu aja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.